Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kita sehingga salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Jadi kalau kita senang, rezeki kita mudah, maka ketika saudara kita mendapatkan rezeki yang mudah, kita juga merasa senang. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak senang mendapatkan musibah, maka ketika saudara kita mendapatkan musibah, kita juga merasakan hal yang sama. Al-muslimun kal jasadil wahid. Orang Islam itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Orang beriman itu, orang Islam itu seperti satu tubuh. Ketika satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya ikut merasakan sakit sehingga tak bisa tidur dan begadang. Begitulah kita hendaknya sebagai sesama umat Islam, sesama orang yang beriman. Bapak Ibu dan saudara santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ajal itu adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang umur, tidak memandang kondisi fisik, mau muda maupun tua, keubahnya seperti buah kelapa. Yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang putih pun jatuh. Kita tak tahu. Jangan kira kita sehat. Yang sehat pun bakal jatuh. Kita sakit, kita mengira bakal meninggal, belum tentu. Itu ajal adalah sesuatu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti fisik kita kuat, kita umurnya panjang. Bukan berarti karena harta kita banyak, umur kita panjang. Bukan karena kita dan hal lainnya. Artinya ajal tersebut adalah sesuatu yang menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kandungan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dituliskan amal perbuatannya, bagaimana rezekinya, kemudian bagaimana nasibnya di akhirat kelak. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tak bisa kita elakkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa, baik itu manusia, malaikat, jin, hewan, semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bersembunyi, walaupun kalian berada di benteng yang kokoh, kata Allah Subhanahu wa taala, yudrikumul maut, maka kematian tersebut akan datang menghampiri kita. Maka kalau memang kematian tersebut, kalau kita benar-benar sadar bahwa kematian tersebut akan datang kepada kita, seharusnya kita takut. Takut terhadap apa? Apakah takut kita dengan rasa sakit kematian? Mungkin semua kita takut dengan rasa kematian. Tetapi yang lebih kita takutkan, siapkah kita menghadapi kehidupan, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di masa hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, Ayyul mu'minin akyas, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Maka jawaban Nabi SAW bukanlah orang yang kuat ilmu ekonominya, ilmu keuangannya, yang ahli dalam masalah kimia, ya, orang yang paling ahli dalam masalah menata hidup, bukan. Ternyata yang paling cerdas, kata baginda Rasulullah SAW, aktaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Apa yang diingat kematian? Sudahkah kita mempersiapkan hidup sesudah kematian? Wa ahsanuhum isti'dadan lahu. Orang yang cerdas itu adalah yang paling bagus mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ya? Maka Nabi SAW terus mendorong kita untuk mengambil ibrah dari sebuah kehidupan dan kematian. Kita dituntut untuk cerdas dalam beramal. Kalau kita bekerja di sebuah instansi atau pemerintahan atau segala macamnya, mati-matian kita menabung untuk apa? Untuk mempersiapkan hari pensiun yang cuma sekitar 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun. Tapi banyak dari kita yang merupakan persiapan untuk hari sesudah akhirat yang selama-lamanya. Oleh karena itulah baginda Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh.
Ini namanya kecerdasan akhirat, bukan kecerdasan finansial. Kalau kecerdasan finansial, bisalah bagaimana caranya supaya dapat aktif income, pasif income. Tapi benar, baginda Rasulullah SAW mengajarkan, idang qata amaluhu, idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min thalath. Apabila telah meninggal ibnu Adam, para anak cucu Adam tersebut, maka terputuslah seluruh amalnya. Tak ada lagi pahala yang dia dapatkan illa min thalath, kecuali dari tiga jalur ini. Maka tiga inilah, kalau kita ingin berhasil di akhirat, inilah yang harus kita dapatkan. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Kita sedekah membangun masjid, ya, membangun sekolah, atau membangun tempat beribadah, muakaf Al-Quran. Alhamdulillah, ini Ibu, Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kita ini sebagian besarnya adalah yang Ibu wakafkan kemarin. Insya Allah Ta'ala sampai pahalanya, selagi Al-Quran yang masih dibaca oleh santri kita, pahalanya akan mengalir sampai walaupun ibu dan bapak telah meninggal nanti. Ya, shadaqatun jariyah, kita bangun sumur, ya, kemudian menjadi manfaat untuk orang-orang, itu juga shadaqatun jariyah. Kita bangun jalan, itu juga shadaqatun jariyah. Kita bangun MDA, pesantren, ya, kita wakafkan, kita sedekahkan, itu juga menjadi shadaqatun jariyah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Tidak, itu konteksnya umum, terutama ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu banyak, ya, ilmu yang bermanfaat banyak, dan itu menjadi amal yang selalu mengalir pahalanya. Entah ilmu kedokteran, ilmu peternakan, ilmu pertanian, ilmu pertukangan yang kita ajarkan kepada seseorang, sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa menjalani kehidupan. Itu menjadi amal jariyah, menjadi pahala yang selalu mengalir. Terutama ilmu agama yang memperkenalkan siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi pahala yang senantiasa mengalir walaupun setelah kita wafat. Dan yang terakhir adalah wawaladun shalih yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud anak di sini adalah seorang yang beriman, yang soleh, yang mendoakannya. Kenapa? Tidak mesti anak kandung kita yang mendoakan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan dia orang yang beriman, berdoa untuk kita, maka pahala diterima. Maka anak-anak kita ini Bapak Ibu, insya Allah Ta'ala termasuk anak-anak yang soleh, ya. Banyak anak-anak di luar sana, tapi sedikit yang diantarkan ke sekolah agama untuk kenal sama Allah Ta'ala. Padahal mengenal Allah Ta'ala itu yang nomor satu. Nah, sekarang mereka dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penerus estafet perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan doa-doa dari anak-anak kita ini, kemudian bacaan Al-Quran mereka, semua hajat kita semua, terkhusus hajat sahibul bait, Bapak Ibu yang telah mengundang kami, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada almarhum dan almarhumah, ya. Begitu juga dengan kakek moyang kita, nenek moyang kita yang sebenarnya Bapak Ibu, mereka rindu tuh jumpa sama kita, cucu-cucunya, tapi mau apalah, kalau kita kan rindu sama anak kita,